Kiblat menjadi film horor Indonesia yang sudah mencuai banyak kontroversi sebelum tayang. Kontroversi dan kritikan muncul setelah perilisan poster yang dinilai mengarah ke promosi sensitif. Poster tersebut menampilkan seseorang mengenakan mukena kesurupan saat ruku. Wajah perempuan dalam poster itu tampak menengadah, bukan menunduk seperti saat ruku dan berteriak. Tak hanya itu, film dari poster dengan tampilan seperti itu diberi judul Kiblat, sehingga film garapan sutradara Bobby Prasetyo itu dianggap mencemarkan dan mengeksploitasi agama. Sejak ramai dirujak netizen, Leo Pictures selaku rumah produksi telah menarik promosi Kiblat dari media sosial mereka. Apakah film Kiblat menista Islam? Apakah film tersebut harus dilarang tayang? Bagaimana mencegah pelanggaran agama dalam film dan sinetron religi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat film Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kabar sehat, Bung Iwan? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat ya. Amin, amin, alhamdulillah. Dan kali ini terkait kontroversi film yang katanya gambarnya seram dan tak pantas edar. Dan kali ini Ya, menanggapi film horor religi yang berjudul Kiblat karena tadi menampilkan gerakan sholat yang tak lazim dan mengerikan. Hal tersebut juga diperlihatkan dalam trailer yang berdurasi 2 menit 17 detik. Apakah ini termasuk pelecehan terhadap Islam, Bu? iya. Eh, Pemirsa kabar petang dimanapun berada ya. Yang pertama tentu kita sangat prihatin dengan maraknya ya. Saya katakan marak karena bukan sekali di sebetulnya, tapi sudah beberapa kali muncul film-film terutama yang bergenre horor ya, yang menggunakan agama sebagai salah satu elemen di dalam film mereka. Dan agama di situ ditampilkan bukan sebagai sebuah petunjuk hidup ya, tapi sebagai sebuah bagian dari cerita yang ada yang cuma tempelan, ada juga malah kemudian dia menjadi sebuah problem di dalam film. Seperti misalnya film Kiblat ini, saya memang belum pernah nonton filmnya, karena memang belum tayang ya. Dan juga beberapa film-film sebelumnya, film Makmum, film Maghrib dan lain sebagainya itu banyak menggunakan agama sebagai elemen atau sebagai apa namanya latar belakang dari sebuah film. Nah, apakah ini termasuk kategori penistaan agama? Memang harus kita lihat secara detail. Tapi kalau melihat secara umum saja, secara kemudian apa yang nampak di permukaan dari trailernya, juga dari posternya ya, kita menyayangkan bahwasannya kemudian kenapa mesti kemudian agama itu dijadikan sebagai elemen dalam dunia entertainment dengan kemudian hal yang tidak pantas. Apakah ini termasuk penistaan agama? Kita mesti kemudian yang telusuri secara lebih lengkap dari film itu ceritanya bagaimana, kemudian juga maksud dan tujuan dari produser, sutradara, penulis skripnya itu seperti apa. Tapi dari sisi kemudian gambarnya, posternya, juga trailernya, memang menurut saya tidak pantas untuk kemudian menjadikan agama sebagai bagian dari dunia hiburan, menjadi elemen dari sebuah film yang itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi agama cuman dijadikan sebagai satu latar belakang dan bahkan digambarkan menjadi sesuatu yang buruk ya, yang menakutkan. Dan ini bukan cuma film Kiblat, beberapa film-film sebelumnya juga sama. Dan itu menimbulkan efek kemudian orang jadi takut beribadah. Beberapa netizen saya baca di media sosial, mereka mengatakan jadi kemudian ada yang takut setelah nonton film Makmum, setelah nonton film ini. Itu kemudian kalau ingin sholat malam tuh jadi takut karena terbayang-bayang kemudian film tadi. Sehingga memang film seperti ini menurut saya apakah termasuk pelecehan kita harus terus lebih jauh, tapi memang kontennya itu sudah tidak layak dan bisa dikatakan menyesatkan orang, bahkan menciptakan sebuah fobia terhadap ajaran Islam. Bukan Islamofobianya, tapi menciptakan kemudian fobia terhadap amalan-amalan, amal ibadah, amal soleh yang mestinya menjadi sesuatu yang menenangkan orang yang mengerjakannya, Bung Anggi. Ya. Baik, jadi bisa dikatakan jika film tadi yang Kiblat, Makmum, dan yang semisalnya diproduksi atau dibiarkan beredar luas, Bu. Ya, saya kira memang harus sudah kita bertindak tegas Hmm. ya. Dan bukan cuman jangan cuman ini saja, karena beberapa sebelumnya juga ada film-film seperti itu yang menggunakan agama sebagai elemen, tapi bukan sebagai petunjuk, bukan sebagai sebuah
film dakwah, tapi sebagai pelengkap dalam cerita, bahkan juga bukan sesuatu yang menenangkan, bukan sesuatu yang kemudian juga menjadi acuan dalam hidup, pertimbangan nilai baik dan buruk. Itu sudah lama memang di Indonesia, banyak film-film terutama genre horor itu yang menjadikan agama sebagai tadi elemen atau cuman tempelan saja. Film-film horor nanti di hari cerita itu muncul ustadz, dia bacakan ayat kursi segala macam, setannya kalah, kabur, ngibrit. Jadi akhirnya agama itu cuma dipandang sebagai pengusir hantu saja. Ayat Quran cuma dibaca sebagai untuk ayat-ayat rukyah, tapi elemen cerita yang lebih utuh, yang lebih penting, yang utama tentang nilai-nilai panduan hidupnya itu sama sekali nggak dimunculkan, tidak menjadikan agama sebagai kemudian nilai-nilai atau moral dalam film tersebut. Itu sudah dari dulu. Jadi saya pikir harus ada kemudian sikap dari semua pihak, termasuk MUI, yang juga ormas-ormas Islam, untuk kemudian memberikan peringatan kepada para sineas, kepada para kemudian insan di bidang perfilman ataupun novel ya, bahwa jangan menempatkan agama hanya sebagai elemen cerita, bahkan bukan menjadi solving problem, tapi malah menjadi bagian dari persoalan di dalam novel, di dalam juga kemudian film-film dan sebagainya. Inilah satu fenomena yang sekarang terjadi dan ini menurut saya ini menduplikasi apa yang ada di masyarakat Barat di Eropa ketika agama anak Kristen itu malah dianggap sebagai bagian dari persoalan dalam kehidupan mereka. Film The Nun misalnya begitu ya, yang menampilkan tokoh falak misalkan sebagai biarawati malah menjadi hantu seperti itu kan memberikan citra yang memang akhirnya negatif. Bukan nggak mungkin nanti juga ada orang bikin film tentang ustadz tapi digambarkan sebagai ustadz hantu ya, sebagai ustadz yang horor menakutkan atau ustadz yang psikopat. Bukan tidak mungkin. Kalau ini kemudian dibiarkan akan muncul ide-ide cerita yang liar tentang agama. Dan itulah bagian dari yang namanya kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Begitu Bung Anggi. Ya. Jadi ini bisa dikatakan tema-tema film tadi itu kebanyakan sudah masuk ke ranah eksploitasi agama gitu ya, Bung? Eksploitasi dan menempatkan agama bukan pada tempatnya. Bahkan tadi saya katakan menjadi dalam film itu, dalam novel, dalam film itu agama dijadikan problem, Ya. malah dijadikan masalah dan menjadi sesuatu yang menakutkan. Kayak film Kiblat itu kan gambarnya begitu. Kan orang sholat harusnya tenang begitu kan. Harusnya tumak nina, tenang, bisa melepaskan macam-macam persoalan, masalah. Jadi malah kemudian digambarkan kesurupan. Nah kalau gitu orang mikir, wah kalau gitu sholat ini nggak bisa memberikan ketenangan. Atau film Makmum misalnya gitu kan, orang yang takut sholat berjamaah begitu kan. Karena kalau lagi sholat di belakang ada yang ngikutin gitu kan. Nah ini kan akhirnya menjadikan sebuah agama tuh sebagai sebuah apa ya, black campaign atau citra yang jelek tentang agama. Kan nggak begitu pada kenyataannya. Baik, Bung. Dan apakah mengenai seni peran ini bukan dari Islam dan bagaimana seni peran merupakan salah satu syiar atau apakah memang ini bentuk syiar atau simbol paganisme Yunani? Iya, memang ini saya tidak akan masuk karena fikih ya, yang memang itu bisa menjadi khilafiyah di kalangan ulama. Tapi yang ingin saya soroti dan penting dipahami oleh umat, terutama para sineas ya, konten cerita, moral cerita itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian, termasuk juga orang bikin novel ya, jangan kemudian itu membawa muatan liberalisme yang menjadikan agama sebagai musuh, menempatkan agama cuma tempelan, cuma aksesoris dalam film, dalam novel, apalagi tadi ya ditempatkan sebagai problem, sebagai musuh. Seperti film-film di Barat ya, yang saya tadi bilang, The Nun itu menjadikan biarawati sebagai hantu, sebagai setan seperti itu. Nah, apa namanya, gelagat untuk kemudian budaya film di tanah air ini mulai mengarah ke barat sudah sejak dulu, tapi semakin berani menjadikan agama sebagai sebuah elemen yang negatif di dalam film ini memang belakangan. Saya perhatikan semakin lama semakin kemudian berani seperti itu. Jadi digambarkan agama itu citranya jelek ya, sholat itu jadi menakutkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi memang ini menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi umat mengingatkan para sineas, para budayawan bahwa karya seni apapun yang mereka buat, nanti terlepas dari masalah hilafiyah di situ, itu janganlah kemudian menjadikan agama sebagai elemen yang buruk, yang negatif, yang tidak sesuai dengan fakta. Bahwasanya ada orang yang kesurupan, iya itu memang realitas. Bahwa ayat Quran bisa dijadikan untuk meruqyah, iya realitas. Tapi kalau ini yang kemudian dieksploitasi,
akhirnya kemudian mengaburkan tujuan hadirnya agama dalam kehidupan sebagai aturan, sebagai kemudian peradaban yang menciptakan tatanan kehidupan yang baik bagi masyarakat. Dan saya perhatikan ini memang sudah menunjukkan sinias kita semakin berani untuk menjadikan agama sebagai bahan entertainment. Kalau kita lihat di Hollywood itu sudah sangat lebih keterlaluan lagi ya. Bagaimana digambarkan Tuhan itu divisualisasikan dalam beberapa film Hollywood dan kemudian pelaku Tuhan itu nyeleneh. Itu memang sangat sangat luar biasa. Nah, kalau tidak dihentikan dari sekarang, kita akan melihat Indonesia ini akan banjir film-film yang bermuatan agama sebagai elemennya, tapi di dalam kerangka cerita yang negatif atau lawakan joke yang akhirnya agama itu kehilangan citranya oleh di mata manusia. Dan itu sudah mulai muncul. Kalau kita lihat juga para komika ya, ketika mereka stand up membuat acara-acara seperti itu mereka mengatakan ini dark joke dong itu kan. Jadi mereka merasa boleh mengeksploitasi agama sebagai bahan komedi dengan alasan ini genre kami dark joke. Ya, ini kan menunjukkan bahwa memang masyarakat Indonesia yang katanya berpancasila, katanya berketuhanan Maha Esa, tapi justru agama itu bebas untuk dinista dengan alasan ini bagian dari ekspresi, bagian dari seni, bagian dari budaya. Itu yang bahaya, Bung Anggi. Baik, dan terakhir Bung, bagaimana perspektif Islam sebetulnya terkait film dan menyikapi film Kiblat ini, Bung? Iya, terkait tentang film tadi saya sampaikan bahwa ini saya tidak akan masuk Ya. karena perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Tetapi yang kita harus soroti adalah kemudian muatan-muatan liberalismenya, konten-konten kemudian yang datang dari peradaban Barat yang sekuler, di mana Barat itu kan mereka punya dendam terhadap agama. Agama dianggap sebagai penghambat kemajuan, agama dianggap sebagai alat untuk mengeksploitasi rakyat oleh para tokoh-tokoh agama dan oleh kaisar pada zaman tersebut, maka itu dendam itu muncul. Sehingga kemudian agama dijadikan bahan untuk ya joke, lawakan, diberikan pencitraan yang negatif tentang gereja, tentang para biarawati, para rahib, seperti itu. Nah, ini yang kemudian diekspor masuk ke negeri-negeri muslim termasuk di Indonesia ya. Jadi banyak sineas yang kemudian mereka mungkin muslim, tapi karena berkiblatnya ke sana, dan mereka juga melihat bahwa bagus agama dijadikan sebagai salah satu elemen atau konten dalam film. Nah, ini akhirnya kemudian harus kita sikapi. Kalau itu terjadi ini penistaan agama. Kalau sudah sampai keterlaluan ya, seperti yang ada di Hollywood, maka kalau sudah penistaan agama harusnya ada tindakan tegas dan mestinya memang kemudian masyarakat itu dijaga dari masuknya budaya-budaya liberal termasuk mengatasnamakan seni dan budaya yang sampai kepada tadi ya istihza, pelecehan terhadap agama, Bu Anggi. Baik, jazakallah Bung Iwan untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan Bung Iwan tidak lagi terulang, tadi Ya. membawa agama-agama untuk dibawa ke pelecehan, apalagi seperti tadi ya Bung, karena makin lama makin berani dan harus di stop seperti itu ya Bung. Jazakallah sekali lagi, mudah-mudahan Ya. Bung Iwan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin. aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Soanadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.